Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu melihat seseorang itu dengan ketulusan, didasari dengan kasih sayang, pasti akan berbaik sangka bahwa ada kalanya batuk yang menghitam, ya, jidat yang hitam, ada yang tidak, dan mereka akan melihat umumnya kok ibaratnya di jidatnya kok menghitam, ya, hitam-hitaman, itu kan banyak sekali. Dan kiai pun ada, seorang kiai itu yang mungkin ahli sujud, jadi min afari sujud, jadi bekas sujudnya itu terkadang itu tampak karena mungkin keistiqomahannya. Tapi kalau orang memandang tidak didasari dengan ketulusan, ya, artinya tidak dengan kasih sayang, lalu mereka itu berburuk sangka, wah itu apa jidatnya hitam, itu sujudnya salah, ya. Apa kaitannya sujudnya salah dan benar? Bahwa kalau mereka berpandangan pada prinsip, ya, dengan ketulusan, dengan kasih sayang, maka mereka mengatakan alhamdulillah, taruhlah, oh itu Mas Arif kok batuknya hitam, nah, itu saya akan mengatakan teruskan, ya, istiqomah, kamu bagus, ya. Tidak mengatakan wis batukmu hitam, mau gosok-gosok, ya, atau gini sampai melicet, ya. Itu kan, nah, itu kadang-kadang ada pandangan yang seperti itu, ya. Semua itu didasari ainur rahmah, penuh dengan pandangan kasih sayang. Karena apa? Orang yang memandang dengan ketulusan, ya, kepada seorang muslim, ya, seorang yang satu iman, ya, nah, itu wajib kita menghilangkan rasa persangkaan yang tidak bagus. Sebab itu akan mengotori hati seorang muslim. Karena apa? Bahwa Rasulullah sendiri itu menandaskan kepada umatnya, sampai Rasulullah itu pernah mengatakan atadruna ayul a'mali ahbu ilallahi ta'ala. Sampai Rasulullah, tahukah kamu, para sahabat pada waktu berkumpul, satu amalan yang sangat dicintai Allah? Lalu sebagian sahabat itu menjawab, as-sholatu ya Rasulullah, zakatu ya Rasulullah. Fakilah sahabat yang lain menjawab, jihad ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah bahwa man ahabu ilallahi ta'ala, ya, amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, al-hubbu fillah, mencintai, kasih sayang karena Allah, dengan ketulusannya, sehingga merasakan bahwa mereka memandang seorang itu lebih baik daripada dirinya, sehingga rasa untuk menghina itu tidak ada, rasa untuk merendahkan seorang itu sangat tidak ada. Sebab ini adalah satu amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensikapi dari semua pembicaraan di lingkungan masyarakat umpamanya. Ya, yang namanya masyarakat, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi bagaimana kita itu mensikapi orang yang senang dan orang yang tidak senang? Gampang kok. Kita sikapi semuanya dengan baik. Malah justru sebaik-baik seseorang itu bagaimana dia bisa duduk bersama orang yang tidak senang kepadanya. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Karena pernah juga nasihat-nasihat guru saya, beliau
Syekhina wa Murbirohina Abah Kiai Dumyati Rais pernah menasihati saya, jadilah kamu orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain di mana saja, sekecil apapun. Dan yang kedua, manakala ada seseorang yang senang kepadamu, jangan kau bangga. Kalau ada orang yang tidak senang kepadamu, jangan kamu merasa kecewa. Senangi orang, tidak disenangi orang, bagaimana kamu bersikap tetap baik. Ibarat wong Jawa itu mengatakan, panas ora kepanasan, udan ora katisen. Itu ibarat orang Jawa. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW itu bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu menerapkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada semuanya orang, kepada sahabatnya, kepada siapapun, sehingga kepada yang mengungsi pun kita selalu sayang, kita selalu baik. Nah, itu maknanya manakala kita itu berbuat baik kepada seseorang, kita sayang kepada seseorang, kita karena Allah, al-hubbu fillah, hanya pandangannya karena Allah. Suatu saat orang yang kita baiki, orang yang kita sayangi, mencela kita, menghina kita tidak ada masalah, karena kebaikan dan kasih sayang itu al-hubbu fillah, karena Allah. Nah, semua kebaikan itu urusannya hanya lillahi ta'ala, karena Allah. Sehingga pada waktu orang yang kita baiki tidak baik dengan kita tidak efek. Karena kita baik dengan seorang itu tidak mengharapkan orang itu baik kepada kita, tapi mengharapkan kebaikan itu hanya kepada Allah semata. Terus kita lanjutkan bahwa ternyata kasih sayang yang tinggi itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau ada orang yang benci pun diterangkan oleh Rasul, al-bughdhu fillah, benci sesuatu karena Allah. Jadi kebenciannya itu bersandarkan karena Allah. Kalau ada orang ya, larangan-larangan Allah yang haram-haram ya, seperti yang sudah diperintahkan Allah itu dilanggar, terus yang dilarang oleh Allah dan sesuatu yang sangat dolim sekali dilakukan, maka kita itu al-bughdhu fillah, benci sesuatu karena Allah. Artinya menghilangkan rasa dendam kepada seseorang karena ketidaksukaannya itu karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena mereka emosi atau bagaimana, tidak. Ya inilah satu amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya al-bughdhu fillah itu kalau ada sesuatu dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita jangan setuju, kita jangan mendukung. Artinya kita itu benci sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya dibenci sesuatu karena Allah. Al-hubbu fillah, berkasih sayang juga karena Allah. Ya, karena kesadaran seseorang yang sudah dicontohkan, ya, kesadaran orang yang tidak baik, lalu kita sikapi, kita balas dengan kebaikan. Terkadang bisa menyadarkan kebaikan itu kepada orang yang tidak baik. Makanya kata Rasulullah, di antara amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Di antaranya seperti itu. Terus ada lagi amalan yang dicintai Allah, idkhalus surur. Apa idkhalus surur? Bisa menyenangkan hati orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Umpamanya kita ngajak rekan-rekan, ayo kita ngopi,
ngopi bareng, kita makan bareng ya. Nah, itu kan menyenangkan hati seorang. Dan amalan yang dibenci oleh Allah apa? Yang Allah tidak suka, berbuat dolim terhadap orang lain atau mendolimi kepada dirinya sendiri, merugikan orang lain, mengerikan orang lain, menipu orang lain, membohongi orang lain, merugikan orang lain, itu namanya dolim. Nah, dolim itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Artinya gini, orang yang punya satu kasih yang tinggi, ketulusan yang tinggi, ya, terus akan membuat bisa memberi manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekecilnya, tapi tidak mendolimi. Ini satu contoh yang namanya bermasyarakat. Kalau ada sesuatu akan mendirikan apapun yang ada di masyarakat, meskipun itu lahannya sendiri, ya, paling tidak itu ada yang namanya etika. Kalau dalam basa Jawa itu tepos liro, biasanya memberitahukan kepada lingkungan masyarakat. Kulon wun bahasanya ya. Kalau sudah nanti sepakat di masyarakat, ada RT, ada kepala desa ya. Kalau sudah sepakat, terus sudah syukuran ya, semuanya sudah mendukung ya, dengan adanya mungkin peternakan ya, mungkin lahan perikanan ya, meskipun tanahnya sendiri, tidak mengatakan tanah-tanahmu dewe sakarep-karepku. Itu namanya mereka kurang bersosialisasi, mereka kurang menghargai kepada lingkungannya, meskipun itu pilihan sendiri. Tapi kalau sudah disepakati, sudah syukuran bersama, apalagi sudah ada kepala desa dan lain sebagainya, sudah mengatakan sepakat dan tanda tangan semuanya ya, secara formal ya, itu sudah sepakat. Tapi setelahnya membalikkan semua, tidak setuju semua. Lah ini dipertanyakan. Ini pasti ada seseorang yang memprovokasi ya, sehingga mempengaruhi yang tadinya orang-orang itu mendukung kemanfaatannya. Ini satu contoh kemanfaatannya di desa atau di daerah itu yang harusnya eksis dan manfaat ya kepada sesama ya. Karena yang namanya peternakan, perikanan, aku yakin loh di lingkungan tersebut pasti ada yang namanya kontribusi kepada masyarakat, itu pasti. Nah, ini manfaatnya di situ. Nah, kok ada sesuatu yang sudah disepakati, tapi mereka mengkhianati setelah tanda tangan semua, mengkhianati ini ya, ada tanda tanya ya. Ada salah satu yang tidak setuju mempengaruhi yang lain, ini juga bisa ya. Namun ini bisa dikatakan dolim manakala yang tadinya mendukung dan sepakat, terus mereka membalik karena punya kepentingan pribadi. Ini yang jadi masalah, sehingga mempengaruhi yang tadinya kondusif ya, kesepakatan ya, itu akan terjadi persoalan manakala ada seorang yang memprovokasi. Lah, orang yang sudah sepakat tersebut itu bisa dikatakan dolim manakala mereka sudah mendukung, mendukung ya, sudah diberikan kontribusi ya, kontribusi untuk kalau bahasa Jawa tali asih, untuk persaudaraan, mengkhianati ya. Ya, ini juga dikatakan dolim juga ya. Sebenarnya kalau kita berpacu ya kepada yang namanya kasih sayang dengan ketulusan, apa sih beratnya ya, orang berbuat baik? Karena sebenarnya berbuat baik itu kan mudah sebenarnya. Dan itu berbuat baik itu murah biayanya, begitu. Iya. Murah, ya, bahkan gratis ya. Iya. Kita berbuat baik gitu. Kita itu
dengan ketulusan ya, kita senyum kepada seseorang saja itu termasuk kita berbuat Perbuatan baik. yang baik. Ya, itu adalah satu ibadah. Sedekah juga. Sedekah juga. Tanpa Sebenarnya biaya. adinu yusrun. Adinu yusrun. Agama itu mengendaki kebaikan. Jadi agama itu menghendaki kemudahan, agama itu menghendaki kebaikan, dan kebaikan sebenarnya itu tidak sulit. Ya, terkadang yang mempersulitkan orangnya sendiri. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam hadits qudsi ya, itu ada di dalam kitab Nasuhail Ibad, Allah itu mengharamkan zatnya, dirinya itu mendolimi dirinya sendiri. Itu Allah sampai mengatakan seperti itu. Sehingga Allah mengharamkan kepada hambanya itu mendolimi diri sendiri, apalagi mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain itu sangat berat. Makanya orang memprovokasi kepada seorang untuk berbuat kejelekan, itu yang menanggung dosa yang sangat besar yang memprovokasi itu. Kenapa bahasanya provokasi? Kalau kebaikan bahasanya kan tidak provokasi, tapi kalau kejelekan itu bahasanya kan pasti provokasi. Nah, ini sudut pandang kepada seseorang. Memandanglah siapapun hamba Allah, khususnya manusia ya, kita manusia kan, bagaimana bisa memanusiakan manusia, kita memandang kepada sesama bahwa kamu lebih baik daripada saya. Ini bersifat seperti itu, sehingga rasa takabur itu tidak ada, rasa menghina itu tidak ada, rasa merendahkan itu tidak ada. Lebih baik merendahkan diri sendiri daripada merendahkan orang lain. Ini yang namanya sifat tawadu, sifat takdim, sehingga Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang andap asor kalau bahasa Jawa. Kalau menurut saya, pandangan itu tinggal tergantung orang senang dan tidak senang. Ya, kalau orang memandang dengan kasih sayang tinggi dan berbaik sangka, aku yakin dia akan mengatakan, oh itu kok jidatnya sampai hitam. Dia akan mengatakan alhamdulillah, mungkin min athari sujud, dari bekas sujudnya yang mereka istiqomah. Ada juga yang orang itu ahli sujud tapi bekas sujudnya tidak ada. Karena apa? Sajadahnya empuk ya. Karena ada dosanya, jadi mereka berapa rakaat pun dengan sujud tidak akan membekas. Namun hakikatnya min asari sujud itu adalah fil qalbi, artinya di dalam hati. Hakikatnya di dalam hati. Jadi tidak istilahnya orang yang tidak berjidat hitam berarti mereka nggak pernah sujud ya. Itu pengertian yang salah. Terus orang yang hanya jidat hitam saja, orang yang ahli sujud ya, akhirnya biar dikatakan ahli sujud, akhirnya bagaimana jidat ini bisa hitam? Ada yang diambril, ada yang kadang-kadang kan ya salah pengertian, berburuk sangka. Udahlah, kita melihat dari apapun yang kita lihat dengan ketulusan hati, dengan kebijakan kita, bahwa kita memandang orang mereka lebih baik daripada kita. Jangan seperti iblis. Iblis itu ana khair minhu, saya lebih baik daripada kamu. Kalau sudah memandang dengan pandangan yang seperti itu, rasa bangga, rasa ujub, rasa takabur, rasa paling bener, paling pinter, ini berbahaya. Orang sudah merasa paling pinter, paling pandai, tidak akan bisa dimasuki nasihat.
Seperti terjadinya Nabi Adam alaihissalam. Terus iblis sudah puluhan ribu tahun ya, sudah ada yang mengatakan 40.000 tahun di surga. Lalu Allah menciptakan Adam. Diciptakanlah Adam. Gusti Allah ya begitu menciptakan Adam dengan tanah yang liat, yang jumlahnya 7, yang busuk baunya. Min hama'in masnun. Setelah diciptakan Adam dengan bentuk yang sangat sempurna, lalu ditiupkan roh oleh Allah, hiduplah Adam. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat. Malaikat dulu kan diperintahkan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada waktu Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku menciptakan Adam," malaikat, dengan tanah yang liat, yang busuk baunya. Aku ciptakan Adam dengan sempurna dan aku beri roh. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud yang dimaksud adalah menghormati kepada Nabi Adam. Maka yang perintah adalah Allah. Sujudlah para malaikat. Menghormat maksudnya bukan menyembah, tapi menghormat ya. Sujud ya, bermakna menghormat ya. Menghormati Adam. Lalu iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, untuk hormat kepada Adam. Apa kata iblis? Tidak bisa Gusti. Adam yang sore diciptakan dari tanah, aku loh dari api. Tidak bisa. Iblis tidak melihat siapa yang perintah. Siapa yang perintah? Malaikat. Itu semua pada bersujud. Maka di dalam tafsir Jalalain itu juga ada, dalam syarahnya tafsir Jalalain juga ada, di Sawi juga ada. Nah, itu sampai malaikat itu merayu sama iblis agar iblis mau hormat kepada Adam, karena urusannya dengan Allah. Tapi iblis pun tetap tidak mau. Nah, dengan kesombongan iblis di alim, wapal kabeh wayune Allah kan. Iblis sebelumnya Allah menciptakan Adam kan, iblis merupakan kekasih Allah. Kekasih Allah loh, iblis itu yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ya karena ketaatannya iblis, kedekatannya iblis ya, sehingga disayang ya oleh Allah Ta'ala. Semua dileburkan, semua itu dileburkan oleh rasa takabur dan bangga. Karena iblis merasa paling pinter. Ya memang pinter, karena Adam diciptakan oleh Allah. Allah perintahkan iblis untuk menghormati Adam. Mereka tidak mau. Dia memandang Adamnya, bukan memandang Allah yang perintah. Ini termasuk untuk muhasabah kita. Karena kita itu selalu merendahkan orang lain, apalagi mengatakan bahwa kamu itu bisa apa, kamu itu siapa. Nah, ini sudah, kalau kowe iki sapa, kalau orang sudah mengatakan seperti itu akan timbul rasa takabur, itu akan timbul. Kowe iki sapa sih? Itu sudah merendahkan orang. Belum tentu yang dikatakan kamu siapa, nggak taunya di hadapan Allah dia derajatnya sangat tinggi daripada yang mengatakannya. Itu juga terjadi ya, karena pernah di zaman sahabat Rasulullah SAW ya, itu pernah mereka tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Sehingga pada waktu itu Rasulullah itu berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ada seseorang yang mereka tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit." Siapa ya Rasul? Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Rasulullah
tapi hidup di zamannya Rasulullah. Sehingga pada waktu pernah Awas Al-Qarni itu diterangkan di dalam kitab Fathul Bari, ya, sowan kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, akan bertemu dengan Rasulullah. Tapi pada waktu itu Rasulullah pas berpergian. Jadi Rasulullah pas bepergian, sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah, hanya menyampaikan salam kepada Rasulullah karena pada waktu itu bertemu dengan Siti Aisyah. Nah, disuruh menunggu Awas Al-Qarni, namun karena ketaatannya Awas Al-Qarni kepada ibunya, sehingga mereka pulang karena ibunya tidak ada yang menunggu. Ketaatannya kepada ibunya Awas Al-Qarni, nah, apapun semuanya dipersembahkan kepada ibunya karena Allah, itu bisa diangkat wali Allah di zaman Rasulullah. Itu satu contoh. Jadi orang tidak boleh memandang sesama itu sebelah mata, ya, sehingga mengatakan kalau ada orang yang berjihad terus dimaki-maki, kita tidak boleh lah. Terus orang yang tidak ada jidatnya, orang yang punya jidatnya juga tidak boleh menghina orang yang tidak ada jidatnya. Jidatnya hitam itu tidak boleh. Oh, jidatnya tidak hitam, kamu tidak halus. Ini loh saya yang hitam. Nah, akhirnya kedua-duanya itu sama-sama tidak benar, kan, karena sehingga menonjolkan ibadahnya, bangga dengan ibadahnya, ya, dan menampakkan seolah-olah yang tidak berjidat hitam itu bukan ahli ibadah, yang berjidat hitam itu adalah ahli sujud, ya. Bagaimana kita memandang? Ya, kita kembali memandang dengan ketulusan dan kasih sayang. Kita berbaik sangka, oh itu yang berjidat hitam, alhamdulillah, aku yakin dia ahli sujud. Kalau kita berbaik sangka, hati kita akan tenang. Terus yang jidatnya tidak hitam, ya jangan diambil, gosok-gosok supaya mereka terlihat ahli sujud, itu jangan. Jadi sebenarnya kehidupan itu kalau kita berpedoman kepada wahyu Allah dan berpedoman kepada Rasulullah SAW, ya, berpedoman kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita akan nyaman, kita akan tenang, ya. Kita tidak akan berbicara yang istilahnya menyinggung kepada sesama, menghina kepada sesama, ya. Ya, kita tetap berpegang kepada suri tauladan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membimbing sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah itu di tengah-tengah masyarakat, sampai Rasulullah itu orang yang membencinya itu Rasulullah itu namanya dulang, ya, cara Jawa. Dulang seorang buta yang menjelek-jelekan Rasul. Tapi tiap pagi Rasulullah itu dulang itu bahasanya apa? Menyuap, ya, menyuap dengan bubur, dibawakan makanan sama Rasulullah dengan halusnya. Padahal pada waktu Rasulullah menyuapi seorang yang buta itu, yang menjelek-jelekan Rasulullah, itu pada disuapi karena orang buta itu menjelekkan Rasulullah dijelek-jelekan, ya, pembohong, tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tersenyum, tidak tahu kalau yang nyuapi itu Rasulullah. Dengan halusnya Rasulullah seperti itu. Setelah Rasulullah itu wafat, itu orang yang buta kan kok enggak kelihatan yang nyuapin saya sudah beberapa hari lalu. Sayyidina Abu Bakar ingat apa yang dilakukan Rasulullah pada waktu masa hidupnya. Itu menyuap pada seorang yang buta yang di pinggir jalan. Lalu dilakukan oleh Abu Bakar.
setelah disuapi Abu Bakar, lalu merasakan seorang buta tersebut, ini suapannya kok berbeda. Nah, pada waktu disuapi itu mereka masih menyebut nama Rasulullah dengan sebutan yang tidak baik, sehingga waktu itu Abu Bakar itu kasar untuk menyuapinya, sehingga seorang buta itu terasa, siapa kamu? Seperti aku tidak merasakan kehalusannya waktu nyuapin orang yang nyuapin saya. Apa jawab Abu Bakar? Yang nyuapin kamu adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, orang buta itu kaget. Orang itu kaget dan nangis, ya. Sehingga orang buta itu masuk Islam. Itulah Rasulullah. Makanya bagaimana kita bisa duduk kepada orang yang tidak senang kepada kita, namun kita tidak boleh membencinya kepada orang yang tidak senang kepada kita, namun kita sikapi kebaikan kita kepada orang yang tidak senang kepada kita. Orang yang benci, karena di dunia itu hanya dua, senang dan benci. Ada yang senang, pasti ada yang benci. Makanya kalau dibenci jangan sedih, kalau disenangi jangan bangga. Ibarat orang istiqomah itu kan, udan ora udanan, nek panas ora kepanasan. Udah santai aja kan enak. Itulah kehidupan. Di antaranya seperti itu. Jadi inti dari semuanya adalah bahwa orang yang punya kasih sayang yang tinggi terhadap sesama itu adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang sebaik-baik kamu adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Di antaranya itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Kita melakukan hal sekecil apapun, kalau kita ikhlas, terkadang bisa menjadi amal yang besar. Tetapi menurut dari hawa nafsu, ya, seolah-olah ini amalan yang sangat besar, tapi kurang ikhlasnya seseorang itu, belum tentu amal itu menjadi besar, bahkan bisa berbalik menjadi kecil. Kecil pun beruntung terkadang tidak diterima oleh Allah. Wa a'malu mardudatun latu. Ini intinya seperti itu. Ya kalau negara, kalau semua masyarakat, kalau semua pemimpin, ya, itu punya satu ketulusan dengan kasih sayang yang tinggi, itu namanya negara yang nyaman dan damai. Itu hanya ada di surga kan. Tapi yang ada di dunia ya pasti ada orang yang puas, orang yang tidak puas. Itulah problema kehidupan yang ada di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.